Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali di dalam kajian kitab tafsir Al-Jailani, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Ali Imran bagian basmalah. Bagian basmalah ini pada malam hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Jadi pada malam Sabtu yang kemarin baru bismillah, belum sampai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sekarang akan melanjutkan kajian tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam bismillahnya surat Ali Imran. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, Allah yang maha pengasih, alaihim, atas mereka, ibad atau para hamba. Lebih luas lagi, Allah maha pengasih kepada seluruh ciptaannya. Sekarang ya, kita mencoba untuk mencari argumentasi kenapa Allah Ta'ala itu maha pengasih kepada seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya, semua manusia. Apakah manusia itu beriman kepada hadiratnya atau tidak beriman? Itu mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok mesti pengasih? Nah, bagaimana mungkin Allah tidak pengasih kepada makhluk-makhluknya, wong seluruh makhluk itu berasal usul dari Allah. Jadi ketika Allah Ta'ala menegaskan dirinya maha pengasih kepada makhluk-makhluk, sesungguhnya Allah maha pengasih kepada bagian dari dirinya sendiri. Bukankah makhluk-makhluk itu tidak berasal usul kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi aneka ragam makhluk yang tak terhitung jumlahnya secara statistik gitu ya, itu berasal usul dari hadiratnya. Karena itu
sangat tajam penglihatan batin seseorang ketika menyaksikan apapun kok kemudian tersambung kepada Allah. Menyaksikan apa saja tersambungnya kepada Allah, itu berarti mata batin seseorang cukup tajam, mata batin seseorang jernih. Jadi menyaksikan apa saja tersambung dengan Allah. Nah, kebanyakan kita itu tersambung dengan Allah kalau menyaksikan orang-orang suci, menyaksikan orang-orang yang mendapatkan martabat tinggi di hadapan Allah Ta'ala, baru kita tersambung. Kalau kita menyaksikan sesama, itu kok rasanya sulit untuk secara otomatis langsung tersambung kepada Allah. Menyaksikan sesama, apalagi menyaksikan hal ihwal yang kita anggap sebagai sepele. Jadi apapun yang kita anggap, kita pandang sebagai sesuatu yang sepele, itu biasanya tidak mengantarkan kita kepada penciptanya. Kita menyaksikan cacing misalnya, menyaksikan semut, apalagi nyamuk, itu kok sulit untuk connect langsung dengan Allah Ta'ala, padahal semua itu tidak memiliki asal usul kecuali hadiratnya. Dan Allah Ta'ala kasih, memiliki rasa kasih terhadap seluruh ciptaannya itu. Itulah rahasianya ya, kenapa Allah Ta'ala itu senantiasa memberikan santunan kepada makhluk-makhluknya, termasuk kepada ulat yang hidup dalam batu sekalipun. Kasih santunan, kasih santunan. Allah memberikan santunan kepada babi, kepada celeng, kepada anjing, semacam. Kasih santunan semua. Enggak ada yang tidak dikasih santunan oleh Allah Ta'ala ya tahu. Kenapa? Karena semua itu tak berasal usul dari manapun kecuali dari hadiratnya. Jadi karena itu pastilah Allah itu maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Alaihim, atas itu ibad, Allah maha pengasih. Ini dalam konteks hubungan Allah dengan manusia. Biinzalil muhkamat, dengan menurunkan ayat-ayat muhkamat. Jadi ada dua macam ayat ya, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang maknanya terang benderang. Contoh misalnya, itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak mengandung keraguan. Nyata itu, tidak ada keraguan sama sekali. Itu ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat yang maknanya bisa langsung dipahami itu disebut sebagai ayat muhkamat. Dan ayat-ayat muhkamat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia, terutama kepada orang beriman. Itu apa? Al-mu'idda li faydhanil yakin. Semata-mata Allah Ta'ala itu dengan adanya ayat muhkamat ingin mengucurkan adanya keyakinan kepada kita. Jadi ya, ketika kita yakin tentang Allah, yakin tentang hari akhir, itu sesungguhnya adalah bukti bahwa kita itu terhubung dengan ayat-ayat muhkamat. Jadi kita yakin bahwa hari akhir itu ada, kita yakin bahwa kehidupan setelah kematian ini ada. Itu berarti kita tersambung dengan ayat-ayat muhkamat. Maliki yaumiddin, Allah Maha Penguasa di hari akhirat, di hari agama itu, di mana seluruh ajaran agama menjadi nyata kebenarannya. Jadi kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan terhadap janji-janjinya, itu karena kita terhubung dengan adanya ayat-ayat muhkamat. Baik ayat-ayat muhkamat itu kita baca sendiri atau kita mendengarkan penjelasannya dari para kiai. Terus dengan adanya ayat-ayat muhkamat itu juga Allah memberikan adanya kemakrifatan. Makrifat itu kenal yang mengindikasikan antara kita dengan Allah Ta'ala dekat. Jadi kenal itu
menunjukkan bahwa antara orang yang kenal dengan Allah yang dikenal oleh orang itu ada hubungan yang dekat. Ada hubungan yang dekat. Di hati orang itu sudah menjadi nyata bahwa yang terdekat di antara segala-galanya itu adalah Allah Ta'ala. Coba dalam hidup ini ya, siapa yang terdekat di dalam hati kita? Caranya mengetahuinya gampang. Cek hati kita berisi apa. Nah, itu yang terdekat. Kalau ternyata berisi Allah itu hanyalah jarang-jarang, itu enggak dekat. Hanya jarang-jarang. Hanya ketika sholat, itu pun tak full di dalam sholat. Itu enggak dekat itu. Hanya tahu, gitu loh. Tahu bahwa yang harus disembah itu Allah. Tahu bahwa yang penting itu cuman Allah Ta'ala, cuman tahu. Tidak betul-betul merasakan bahwa Allah Ta'ala itulah satu-satunya yang terpenting di antara apapun yang lain. Jadi kita dengan demikian berusaha untuk menjadikan isi hati kita itu hanyalah Allah. Jangan sampai berisi apapun yang lain. Apapun yang lain harus kita belajar untuk bisa menyingkirkannya dari dalam hati. Minggir. Jadi kalau Allah Ta'ala kita dahulukan dibandingkan apapun yang lain, maka berarti hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab biasanya yang didahulukan itu yang terdekat di hati. Jadi karena itu gampang untuk mendeteksi manusia itu ya. Mendeteksi orang-orang itu gampang. Yang disenangi oleh orang ini apa? Gampang itu. Kasih umpan. Umpan apa? Umpan perbincangan. Ketika diajak berbincang tentang tema ini, sepertinya tidak begitu peduli. Oh, berarti bukan makanannya ini. Bukan makanannya. Ketika diajak berbincang tentang ini, antusias. Oh, ini makanannya ternyata. Itulah. Jadi apa yang menjadi makanan hati seseorang, itulah yang paling diminati dalam bab perbincangan. Jadi gampang kan sesungguhnya mendeteksi orang itu. Atau bagaimana kita mengakurkan diri dengan orang lain itu gampang. Dengarkan saja perbincangannya itu apa. Nanti ikuti saja itu. Pasti itu. Berjam-jam gak terasa itu. Ikuti. Tapi kalau kita kasih yang bukan makanannya, pasti itu responnya cuma sekedarnya, oh iya toh, diam setelah itu. Oh, ini bukan makanannya ini ternyata. Jadi kasih makanannya apa, pasti lahap itu. Dan setiap orang memiliki jenis makanannya sendiri-sendiri. Itulah ya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya berada di Malang dalam acara festival sufi itu, saya ketemu orang-orang dari berbagai tempat. Di situ saya mencoba untuk memberikan makanan kepada orang-orang. Saya berbicara tentang poligami. Wah, respon semua. Iya, gak ada itu. Saya tanggapi berjam-jam itu masih seger buger itu. Oh, ini makanannya. Makanannya poligami ini. Poligami. Jadi diam-diam dalam hati itu ada keinginan tertentu. Walaupun sebatas sampai di wacana itu lah. Sampai di situ. Selebihnya enggak berani misalnya. Tapi itu makanannya. Saya mencoba untuk membelokkan sedikit ke bab keilahian, gak nyantol. Bukan makanannya ini. Walaupun temanya festival para sufi, bukan makanannya ini. Oh, ternyata gitu lah ya. Jadi gampang sesungguhnya. Untuk bisa ketemu kecantol dengan orang itu sangat gampang, sangat mudah. Lihat orang itu kecenderungannya apa, berbicara tentang hal seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau kita tidak ingin berseteru dengan orang lain, jangan sampai kita memberikan makanan yang orang itu sangat benci kepada makanan itu. Wow, bisa habis kita. Uang bukan makanannya kok disodorkan, gitu loh. Bukan makannya disodorkan. Kita ngasih pakan kucing dengan jagung, memang dikira burung dara apa? Ya enggak makan itu. Enggak makan. Jadi ya, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat muhkamat itu untuk apa? Untuk menganugerahkan keyakinan kepada kita. Semakin kuat keyakinan kita kepada hadirnya, maka semakin berharga martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ya, di antara para sahabat Nabi itu
berdiskusi tentang mukjizatnya Nabi Isa yang spektakuler. Bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari lempung. Jadi lempungnya dipegang di kepal-kepal begini, dilepas jadi burung. Jadi burung. Orang mati dibangkitkan oleh Nabi Isa. Padahal dalam kubur itu sudah selama 4000 tahun dibangkitkan sama Nabi Isa. Nah, ketika Nabi datang, Nabi menyapa para sahabat itu, wah, cukup seru kalian diskusi apa ini? Diskusi tentang mukjizatnya Nabi Isa. Hebat ternyata ya Rasul. Hebatnya gimana? Di antara hebatnya mukjizat Nabi Isa itu adalah ketika para nelayan perahunya dihempas oleh topan, mereka minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan kami. Ternyata yang berlari di atas gelombang samudra itu adalah Nabi Isa. Itu hebat, bisa berlari di atas gelombang samudra. Nah, Kanjeng Rasul kemudian memberikan tanggapan, kalau saudaraku Isa itu lebih kuat lagi keyakinannya, bukan hanya lari di atas gelombang samudra, tapi terbang ke angkasa. Nah, 4 bulan dari Nabi bersabda ini, beliau langsung Isra Mi'raj. Jadi ya, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, semakin tinggi martabat kita. Semakin kuat keyakinan kita kepada hadiratnya, semakin kurang kita mengikuti hukum kausalitas. Semakin berkurang mengikuti hukum kausalitas. Kalau orang masih percaya, berpegang teguh pada hukum kausalitas, berarti keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala belum seberapa. Beda ya, misalnya begini. Kita menyaksikan orang sedang menggodok air di atas panci. Nah, yang satu orang memiliki keyakinan bahwa mendidihnya air itu bergantung kepada api yang memanasi panci. Beda dengan orang bahwa mendidihnya air itu, kata orang yang kedua itu, mutlak karena bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Walaupun realitasnya sama-sama berada di atasnya api. Itu beda. Yang pertama berpegang teguh kepada kausalitas. Yang kedua berpegang teguh kepada Allah walaupun realitasnya sama. Tapi cara pandangnya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Jadi bagi orang yang kedua ini ada keyakinan bahwa kausalitas itu merupakan hukum ketentuan Allah Ta'ala, tapi Allah tidak harus tunduk kepada kausalitas. Tidak harus tunduk. Jadi ya, Allah Ta'ala memiliki hukum alam yang disebut dengan sunnatullah. Tapi Allah Ta'ala melampaui atau melanggar sunnatullah itu boleh. Tiba-tiba ada air ya, yang mendidih tanpa api, ya boleh. Dan Allah Ta'ala kalau berkehendak sangat berkuasa untuk hal seperti itu. Sangat berkuasa untuk hal seperti itu. Ya, itu ya. Jadi ketika orang makin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu semakin bisa mengalami lompatan-lompatan rohani. Lompatan-lompatan rohani. Nah, lompatan-lompatan rohani itu yang dibuktikan oleh adanya mukjizat dan karomah para wali, mukjizat para nabi, karomah para wali. Itu lompatan-lompatan itu. Lompatan-lompatan. Misalnya begini ya, ada model karomah itu seperti bernuansa humor atau ya, bernuansa humor. Suatu saat ada orang di Sumenep itu kehilangan sapi, dicuri maling di zaman dulu, jadi maling. Nah, yang kehilangan sapi itu kemudian suan ke Ki Kholil Bangkalan, berkeluh kesah tentang sapinya yang hilang. Sama Ki Kholil itu, orang yang berkeluh kesah ini dikasih rumput margazi. Itu nama rumput Madura ya. Margazi itu rumput yang kalau dimakan orang mincret. Namanya margazi. Itu bahasa, nggak tahu bahasa Indonesianya rumput apa itu. Jadi rumput yang kalau dimakan orangnya mincret. Dikasih ini Kiai, iya, terus diapain? Ya kau makan. Kan nggak masuk akal. Apa hubungannya makan rumput dengan ditemukannya sapi? Kan nggak masuk akal.
Nggak masuk akal. Tapi nanti betul-betul nyata, rumput itu pulang dimakan, mules kemudian. Orang yang makannya karena mules lari ke sungai. Ternyata sapinya yang hilang ada di sungai. Jadi kan seperti tidak memiliki kausalitas hubungan langsung gitu loh ya. Tapi kok pasti kan Keholil kan bisa bilang, oh sapimu ada di sungai sana, kamu ke selatan rumahmu sana, nanti sekitar 100 meter ada sungai, ya di situ. Kan bisa. Nah, itu dan kok dikasih rumput barang gitu loh. Nah, jadi lika-liku tentang apa? Tentang adanya karomah. Dan adanya karomah. Padahal ya kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya Allah berkuasa memberikan tahu secara langsung lewat Keholil itu sangat berkuasa. Tapi kehendaknya itu kok harus lewat rumput. Nah itu loh. Ini yang saya katakan bernuansa humor. Bernuansa humor. Jadi ya, kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin mengurangi kebersandaran kepada yang lain, langsung kepada hadiratnya. Makanya kalau para sufi itu dengan tegas mengatakan, kutinggalkan kasab, kutinggalkan ikhtiar, karena aku cukup bersandar dengan pencipta segala sebab, Allah. Kalau istilahnya Habib Abdillah di Sambisari itu begini, orang berdagang pengen uang, orang bercocok tanam pengen uang, orang berniaga apapun pengen uang. Kok enggak langsung minta uang saja kepada Allah katanya. Nah itu kan berarti apa? Sudah melakukan adanya lompatan-lompatan itu loh. Tujuannya kan uang. Lah kalau doa aja langsung kan begini. Itu mah kalau orang betul-betul belum hakul yakin, belum betul-betul yakin, berdoa itu pasti dicampuri keraguan. Ya Allah mohon uang, apa ya datang apa enggak gitu. Jadi ragu. Kenapa? Tidak ada sebabnya, tidak ada ikhtiarnya. Ragu kalau tidak ada ikhtiarnya. Tapi bagi orang yang keyakinannya mantap, oh ya langsung melakukan lompatan-lompatan ikhtiar-ikhtiar itu dilampaui itu. Langsung gitu. Itu perbedaan ya antara orang yang setengah yakin kepada Allah dengan orang yang hakul yakin kepada hadirannya. Beda. Kalau orang wali, orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala itu berkasab, berdagang dan lain semacamnya, itu sesungguhnya dalam tanda kutip pura-pura itu. Tidak betul-betul bersandar kepada berdagang itu untuk mendapatkan rezeki. Tidak, itu pura-pura untuk menutupi dirinya itu. Jadi ada orang seperti itu, orang yang berikhtiar untuk menutupi dirinya. Kenapa? Biar tidak banyak tamu. Loh, kalau banyak tamu capek mau salaman. Jadi ditutupi dirinya. Ada model para wali yang seperti itu tuh ada. Seperti Syekh Ruwaim Al-Baghdadi. Syekh Ruwaim Al-Baghdadi itu seorang waliullah yang kata Syekhul Islam, satu bulu kuduk dari Syekh Ruwaim itu lebih utama dibandingkan dengan 100 Syekh Junaid Al-Baghdadi. Cuman satu bulu kuduknya lebih utama ketimbang 100 orangnya itu. Nah ini sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan macam-macam, sibuk sekali. Tapi ini sesungguhnya kesibukannya dalam tanda kutip tadi pura-pura. Untuk apa? Menutupi dirinya. Padahal dirinya itu senantiasa berduaan dengan Allah Ta'ala, juntrung hatinya kepada hadiratnya semata itu. Jadi tidak betul-betul bergelimang harta benda dan bersandar kepada barang dagangan itu. Enggak, itu cuma untuk apa? Mengelabui orang-orang saja, biar hatinya lebih mulus memiliki hubungan dengan hadiratnya. Ar-Rahim. Oke, ini ya dicicil saja. Yang penting kita tidak memburu cepat hatam, tapi kita memburu adanya kenikmatan pemahaman, syukur-syukur adanya kehusukan kita di dalam mengaji. Jadi tinggal Ar-Rahim insyaallah besok malam. Jadi, ini belum masuk kepada Alif Lam Mim, belum. Oke, saya kira ini saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Moga sisa umur kita semakin bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan manusia. Moga kita senantiasa sehat walafiat, panjang umur. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga Indonesia negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah